Selamat pagi Pak Ivan. Selamat pagi Ibu Silce. Ya, Ada apa sebelumnya nih? ya begini Pak, sebelumnya saya mau minta maaf karena ganggu waktu Bapak ini sambil les. Ini ada hal yang mau saya diskusikan dengan Bapak. Tadi Mm-mm. pagi saya dipanggil oleh kepala sekolah dan mendapat teguran dari beliau. Apa Bapak ada waktu? Boleh, nanti pas istirahat ya kita ngobrol di ruang guru. Mungkin lebih baik. Oke, baik Pak. Terima kasih ya. Nanti ketemu di jam istirahat nanti. Saya permisi ya Oke, Pak. silakan Ibu Silce. Terima kasih. Permisi. Nah, apakah sudah jam istirahat Pak Ivan? Nah, tidak ada Sudah nih Ibu Silce, sudah jam istirahat. tidak ada kesibukan atau kegiatan lain, berarti saya bisa ngobrol dengan Bapak ya sekarang. Boleh Ibu, kan kebetulan kita lagi istirahat dan kita cuma punya waktu 30 menit. Bisa kan kita manfaatkan waktu 30 menit ini? Oh ya. Sebenarnya saya juga penasaran dengan apa yang sudah Ibu ceritakan di awal tadi, di depan kelas tadi. Kira-kira sebenarnya tujuan Ibu ngobrol dengan saya itu apa? Coba Ibu ceritakan masalah yang sedang Ibu rasakan atau Ibu alami. Oke, baik. Terima kasih Pak Ivan. Jadi begini Pak, tadi pagi sebelum mengajar di kelas, saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah ke ruangannya. Mhm. Nah, katanya beliau mendapat masukan laporan dari pengawas yang kemarin melakukan supervisi di kelas saya. Nah, menurut penyampaian dari Bapak pengawas, dia sedikit keberatan karena pada saat supervisi kemarin saya mengajar tanpa menggunakan buku teks pelajaran, Pak. Oh iya, memang benar kemarin kita ada beberapa guru yang mengalami supervisi dari pengawas. Emangnya sumber belajar apa yang Ibu Silce gunakan dan kenapa Ibu ambil sumber belajar itu? Dari mana? Nah, baik, begini Pak. Jadi sebetulnya memang benar saya tidak menggunakan buku teks sebagai bahan pembelajaran kemarin pada saat supervisi. Jadi saya saat apa, supervisi kemarin saya menggunakan media ajar yang saya ambil dari buku teks dan buku sumber lain dan juga saya ambil dari Google Pak. Jadi Hmm, saya sama sekali tidak menggunakan buku, buku teks pelajaran. Saya lebih banyak mengambil mendownload dari Google maupun dari soal-soal ataupun materi lainnya Pak. hmm. Jadi kelihatannya itu lebih simpel ya Ibu Silce ya? Iya Pak, saya berpikir bahwa itu lebih mudah dan simpel sehingga saya tidak menggunakan buku teks pelajaran Pak. Kemudian apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan, alasan Ibu kepada pengawas? Hmm, saya perhatikan kemarin setelah saya menyatakan hal itu kepada beliau, sepertinya Pak pengawas tersinggung Pak. Dan dia terus mengingatkan saya supaya tetap harus menggunakan buku teks pelajaran pada saat pembelajaran Pak. Mmm, Kira-kira nih menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu sudah benar? Dan kalau tidak, kenapa? Dan benar juga kenapa? Nah, jadi kalau menurut pemikiran saya ya Pak, ini pemikiran saya. Iya iya Kalau iya. menurut saya tidak ada salah. Hal yang sampaikan kemarin dan yang saya lakukan kemarin itu benar. Karena saya mengajar sekalipun tanpa menggunakan teks pelajaran, tapi menggunakan media pembelajaran lain, intinya bahwa saya tidak melenceng atau keluar dari kurikulum yang berlangsung saat ini, Iya Pak. iya. Itu yang menjadi hal yang menjadi kekuatan untuk saya sehingga saya menyampaikan argumen itu kepada beliau. Oke, menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu membuat pengawas tersinggung? Coba Ibu flashback kembali. Kalau menurut saya, memang buku teks itu penting digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional, yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Menurut saya. Oh, ya, benar Pak, saya paham betul itu. Cuman mungkin maksud saya benar, tetapi cara penyampaian saya kepada beliau kemarin mungkin kurang tepat.
sehingga menimbulkan ketersinggungan di hati beliau. Baik Ibu, kira-kira ya dari masalah yang sekarang Ibu hadapi, Ibu sudah ceritakan ke saya sedikit mengurangi beban yang ada di hati. Selanjutnya hal apa yang Ibu Silce inginkan? Jadi terus terang begini Pak, saya cukup terbebani setelah kegiatan supervisi kemarin, apalagi setelah dipanggil oleh Bapak Kepala Kepala sekolah. pagi tadi ya. Saya sengaja memanggil Bapak untuk sedikit memberikan ya masukan untuk saya, karena saya ingin minta maaf Pak terus terang. Cuman saya bingung Pak, caranya bagaimana supaya saya ingin pengawas bisa memaafkan saya, tapi sekaligus dia bisa menerima apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa selain menggunakan buku teks pelajaran, saya juga bisa menggunakan media lain. Intinya bahwa saya tidak keluar dari kurikulum yang sedang berjalan. Kurikulum yang ada, ya Ya, benar. itu yang sedang menjadi beban saya saat ini, Pak. Oke, jadi sebenarnya Ibu mau minta maaf, tapi bingung caranya. Baik, saya mungkin sarankan pasti ada caranya. Biasanya orang kalau minta maaf, kalau tidak secara langsung itu biasanya lewat orang lain yang cukup dekat dengan orang tersebut. Nah, kira-kira menurut Ibu, siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf Ibu kepada pengawas? Dan kenapa Ibu pilih dia? Sejauh ini saya berpikir bahwa orang yang paling tepat untuk saya minta bantuan untuk menyelesaikan masalah ini adalah Bapak Kepala Sekolah kita, Pak. Karena menurut pertimbangan saya, beliau adalah orang yang paling dekat dengan Bapak pengawas, dan juga beliau tahu persis persoalan yang saya alami kemarin ketika supervisi, Pak. Kira-kira apa yang Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Baik Pak, jadi terus terang pastinya pertama saya akan menceritakan kronologis kejadian pada saat supervisi kemarin, dan saya ingin Bapak Kepala Sekolah meneruskan menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas. Dan saya menyadari bahwa saya keliru karena memang saya tidak menggunakan buku teks pelajaran, tetapi menggunakan sumber belajar lainnya pada saat itu. Baik Ibu, mungkin Ibu punya rencana lain jika kepala sekolah sudah menyampaikan pesan pengawas? Jadi yang sudah saya rencanakan dan akan saya lakukan adalah saya akan menunjukkan kepada beliau, ya, kepada Bapak pengawas, bahwa saya telah menjalankan harapan dari beliau untuk tetap menggunakan buku teks pelajaran pada saat pembelajaran. Selain itu juga saya akan mengambil referensi dari media lainnya untuk melengkapinya. Dan kalau bisa, saya ingin mencari waktu khusus untuk bisa bertemu dengan beliau dan menyampaikan argumen saya ini. Mungkin itu Pak Ivan untuk saat ini. Baik Ibu, jadi memang menurut saya baik ketika kita mengajar dan menggunakan begitu banyak referensi untuk mendukung materi belajar. Kemudian saya juga setuju dengan apa yang ingin Ibu lakukan. Kira-kira kapan Ibu mau menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat lebih baik, sehingga masalah Ibu ini bisa cepat diselesaikan. Iya, benar sekali Pak Ivan. Saya juga tidak mau persoalan ini makin berlarut-larut, karena terus terang saya sangat terbebani dengan persoalan ini. Jadi rencananya setelah jam pelajaran nanti, sebelum pulang saya akan bertemu dengan beliau untuk menyampaikan hal ini, Pak. Baik Ibu, semoga sukses ya. Nanti kabari saya. Oke, baik. Terima kasih juga ya Pak Ivan untuk waktu dan untuk sharingnya hari ini bersama saya. Pasti saya akan kabari setelah saya ketemu dengan beliau. Terima kasih Terima kasih sekali Bu lagi ya Silce. Pak. Ya, saya pamit ya Pak. Sampai jumpa. Silakan, sampai jumpa. Selamat siang Bu Silce. Hai, selamat siang Ivan. Ayo kemari sebentar. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Bu. Ya, puji Tuhan ya, kabarnya baik. Ya Bu, kabar baik. Oh ya, kebetulan
Ibu mau bicara sebentar dengan kamu. Kira-kira Ibu butuh waktu agak lama ini. Kamu tidak terganggu kan? Oh, tidak, Bu. Silakan. Kira-kira ada apa ya, Ibu? Begini Ivan, sudah lama kan kita tidak saling. Benar, Bu. Kamu sering duduk sendirian di kelas. Kira-kira kamu ada persoalan apa? Sebenarnya saya juga pingin sekali cerita ke Ibu, tapi jujur saya malu, Ibu. Nah, Tapi puji Tuhan karena sekarang saya ketemu Ibu, jadi mungkin saya bisa cerita. nah, jadi sebenarnya tidak usah malu, ya, tidak Iya, usah malu ya Bu. Ivan. Jika ada hal yang ingin kamu ceritakan saat ini, ceritakan saja. Pasti Ibu akan dengarkan. Iya, Bu. Saya sebenarnya ingin dapat solusi dari masalah yang sedang saya alami selama ini, Ibu. Oh, baik Ivan. Kira-kira ada hal apa, ada masalah apa yang sedang kamu alami? Coba ceritakan saja. Begini, Ibu, saya sebenarnya merasa tidak nyaman di kelas, Ibu. Sepertinya saya tidak cocok dengan mereka. Kenapa Ivan? Kira-kira hal apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dan juga tidak cocok dengan teman-teman di kelas? Coba katakan saja. Saya juga tidak tahu, Bu. Mungkin salah saya juga kali. Saja, kira-kira hal apa yang membuat Ivan menjadi tidak. Baik, Ibu. Eee, Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka, misalnya kerja kelompok atau kerja soal-soal, tugas, dan lain-lain. Tapi setiap kerja kelompok, saya selalu bekerja sendiri, Ibu. Sementara anggota kelompok yang lain hanya ngobrol, main HP, asik dengan kegiatannya sendiri. Jadi saya memutuskan untuk mending saya bekerja sendiri, tidak ikut dengan kelompok itu. Jadi lebih baik saya sendiri begitu, Ibu. Oh, baik Ivan. Jadi yang membuat kamu tidak nyaman di kelas tadi karena persoalan ini ya. Iya, Bu. Sejauh ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak sendirian bekerja saat diskusi kelompok? Jadi Kamu setiap lakukan. kali ada kerja kelompok, saya menjadi orang yang suka mengajak teman-teman untuk bekerja sama. Saya selalu memberitahu kalau teman saya tidak bisa mengerjakan. Jadi, ayo kita kerja bareng-bareng. Maksudnya dalam kelompok, saya berinisiatif mengumpulkan mereka dan bekerja. Begitu, Bu. Oh ya, kamu luar biasa ya. Jadi kalau bisa Ibu simpulkan, kenapa kamu tidak mau bergabung dan tidak mau bekerja kelompok dengan mereka, karena kamu selalu bekerja sendiri, bukan begitu? Iya, Bu. Setiap pelajaran apa saja kalau kerja soal di kelas pasti selalu saya yang harus kerja. Saya sendiri yang mengerjakan, menyelesaikan. Oh, nah sekarang kamu sudah tahu kan masalahnya ada di mana. Iya, Bu. Mungkin ada hal lain lagi yang masih menjadi beban untuk kamu, yang membuat kamu tidak nyaman selain itu? Sepertinya tidak ada, Bu. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, Bu. Mereka juga sopan, rasa kekeluargaannya tinggi, eee, mereka juga, apa ya, selalu peduli dengan saya. Tetapi sayangnya semua hal yang berkait dengan tugas dibebankan kepada saya, tidak dikerjakan oleh mereka. Nah Saya itu tidak mau dia. dibebani terus, Bu. Nah itu dia. Karena mereka menganggap Ivan yang paling pintar di dalam kelompok. Sehingga semua hal, tugas yang diberikan selalu dibebankan kepada Ivan untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Kira-kira kalau ke depannya dikasih ke tugas kelompok lagi, apa yang ingin Ivan lakukan? Eee, saya bingung, Bu.
harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Baiklah. Dari hal yang sudah kamu ceritakan ke ibu tadi, kira-kira hal mana yang jadi prioritas utama kamu? Coba disampaikan. Pertama, saya akan minta maaf pada mereka, Bu, atas sikap saya yang maunya menyendiri, tidak mau bergabung dengan mereka. Kedua, saya akan memahami mereka karena ketidakmampuan mereka dalam mengerjakan tugas-tugas. Dan yang ketiga, saya tentu merasa bangga dipercaya sama teman-teman dan saya mau ikut bekerja sama lagi dan tidak mau menyendiri lagi, Bu. Keren, keren. Ternyata benar seperti teman-teman. Ibu juga mengakui bahwa kamu adalah anak yang hebat. Ibu bangga sekali dengan kamu. Nah, untuk itu kira-kira ada hal lain lagi yang kamu lakukan selain 3 hal yang sudah kamu sampaikan tadi ke ibu? Adakah hal lain lagi yang ingin kamu lakukan? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas dan saya bersedia apabila diperlukan teman-teman untuk membimbing mereka selama saya mampu, Bu. Nah, itu yang ibu suka. Coba kamu jelaskan lagi lebih jauh ke ibu, seperti yang kamu sudah sampaikan tadi. Nah, pasti saya akan buat jadwal, kemudian menentukan harinya, dan membuat perencanaan dalam kelompok belajar, sehingga kemudian saya mengajak teman-teman untuk siapa saja yang mau ikut dengan kelompok belajar saya. Dan dalam kelompok belajar itu kita sama-sama menyepakati jadwalnya, hari apa saja yang mau kita pelajari, materi apa saja, gitu, Bu. Oh, jadi yang kamu maksudkan ini jadi tutor sebaya begitu? Iya, Bu. Jadi kita sama-sama mengajari. Kalau saya mampu, saya mengajari. Mereka mampu, mereka mengajari. Kita sama-sama berbagi. Oke, baik. Akhirnya ibu paham. Dari pembicaraan kita kali ini, mungkin coba kamu ceritakan kembali apa yang kamu mau lakukan berikutnya setelah dari rencana-rencana yang sudah kamu ceritakan tadi ke ibu. Saya mungkin akan bergabung dengan teman-teman saya dan bekerja sama lagi jika kami berada dalam kelompok belajar. Dan saya akan membuat tutorial teman sebaya yang seperti Ibu sebutkan tadi dalam kelompok belajar. Oh baik, luar biasa sekali ya Ivan. Ternyata dari cerita ngobrol-ngobrol kita hari ini banyak hal yang ibu petik dari kamu. Kira-kira komitmen apa yang mau kamu jalankan dengan rencana-rencana kamu tadi? Apa komitmen kamu? Saya akan meminta bantuan Ibu untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya, Bu. Jadi Ibu seperti supervisor untuk saya. Jadi saya akan meminta bantuan Ibu untuk selalu mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya tadi. Baik, luar biasa ya ini. Ini suatu komitmen yang sangat hebat. Dan Ibu yakin bahwa dengan kemampuan yang kamu miliki, kamu pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Ketika ada kesulitan, nanti bisa temui Ibu untuk bisa kita selesaikan bersama-sama. Oke, sukses ya Ivan untuk rencananya. Kalau ada Baik, Bu. kesulitan, tidak usah dipendam sendiri, temui Ibu saja untuk kita diskusi seperti hari ini. Terima kasih, Bu, sudah mau mendengarkan. Jumpa lagi besok, Bu. Oke, baik, boleh pulang ya sekarang, sudah jam pulang. Hati-hati di jalan ya. Ya, Bu, hati-hati juga, Bu. Terima kasih. Oke. Sip.